Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Saudara sekalian, pada hari ini adalah maksudnya kuliah yang ke-15 perguruan Persada Bunda. Mari kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, pada pertemuan yang ke-15 ini judulnya larangan minuman keras dan narkoba dalam agama-agama besar dunia. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, larangan mabuk, larangan alkohol, termasuk larangan narkoba itu terdapat di dalam setiap agama besar dunia. Baik Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, larangan itu umpamanya terdapat di dalam agama Yahudi ya. Dalam kitab Yesaya pasal 5 ayat 22 katanya, celakalah si jago minuman keras, minuman beralkohol. Itu larangan dalam agama Yahudi. Yang kedua, di dalam kitab Amsal pasal 20 ayat 1 katanya anggur adalah termasuk minuman orang-orang yang hedonisme, orang-orang yang tidak bijak. Yang ketiga, Amsal pasal 23 ayat 10 sampai 21. Janganlah engkau ada di antara orang yang minum anggur. Itu di dalam ajaran Yahudi itu dilarang minuman keras. Yang kedua, di dalam ajaran Kristen ya, disebutkan di dalam kitab 1 Korintus pasal 6 ayat 10. Apa katanya? Pencuri dan pemabuk tidak ada bahagiannya di kerajaan Allah, maksudnya surga. Jadi para pemabuk dengan para pencuri tidak boleh masuk surga. Kemudian di dalam kitab Efesus 5 ayat 18a, apa katanya? Kemabukan itu haruslah dihindari. Jadi apa-apa saja yang membuat orang menjadi mabuk harus dihindari. Disebutkan pula di dalam kitab Roma pasal 13 ayat 13. Kemudian dalam agama Buddha, itu ada di antara Pancasilanya itu, dilarang durhaka dan dilarang mencuri, larang zina, dilarang mabuk-mabukan. Nah, jadi dalam semua agama itu dikatakan haram hukumnya mabuk-mabukan. Kalau di dalam agama Islam, itu sudah jelas disebutkan, sangat dilarang. Dilarang kamu minum minuman keras. Hurimat alaikumul maitatu wadamu walahmul khinzir. Dilarang mabuk, dilarang mengkonsumsi daging babi. Nah, itu kalau di dalam Islam. Kemudian di dalam surat Al-Baqarah ayat 219 dinyatakan minuman keras itu ada manfaatnya bagimu, akan tetapi mudaratnya jauh lebih banyak. Jadi memang ada juga manfaatnya kecil dibandingkan dengan mudarat yang ditimbulkannya. Nah, inilah larangan-larangan minuman keras dan sekaligus melupakan larangan narkoba. Walaupun narkoba itu belum ada pada waktu itu, namun daya mabuknya sama. Artinya sama-sama yang memabukkan. Baik Bapak Ibu saudara-saudara sekalian
Ini kuliah jarak jauh. Sekali lagi diberitahukan kepada mahasiswa saya, mahasiswa Persada Bunda, bahwa ini pertemuan yang ke-15 merupakan larangan mabuk-mabukan. Ini disebutkan di sini. Ya. Nah, ini bagi mahasiswa manfaatnya adalah pertama bagi diri sendiri, manfaatnya supaya tidak menimbulkan kerusakan, tidak berbuat kerusakan. Nah, karena banyak kejadian bahwa minuman keras itu menyebabkan orang kehilangan rasa malu. Kehilangan rasa malu lalu berbuat hal-hal yang tidak malu dan sikapnya seperti binatang. Jadi kalau manusia sudah tidak punya malu lagi, sifatnya sama seperti binatang. Nah, ini yang harus kita hindari. Alhamdulillah. Jadi supaya manusia tidak bersifat seperti binatang, hindarilah minuman-minuman keras. Nah, kalau kita kaji di dalam hukum Islam yang disebut dengan khamsatun maqasid asy-syariah atau maqasid asy-syariah khamsatun. Maksud syariah itu ada 5. Di antara yang 5 tadi itu ialah hifzul aqli, memelihara akal. Jadi jangan akal sampai dirusak walau 1 detik sekalipun. Haram hukumnya merusak otak. Nah, yang paling parah perusakan otak itu adalah melalui minuman keras. Narkoba, minuman keras itu adalah merusak otak. Nah, sebentar Bapak Ibu. Sudah sekalian, saya akan memanggil mahasiswa saya untuk kuliah jarak jauh. MK mata kuliah agama Selasa malam. Ya. Ini dijawab oleh mahasiswa saya. Baik Pak, katanya. Artinya semenjak dari tadi sore sudah saya umumkan bahwa harus mengikuti kuliah ini. Nah, ini copy invitation, artinya diundang. Diundang itu kepada mahasiswa. Masya Allah. Ya. Nah, setelah itu saya copy paste ke sini. Nah, kemudian dikirim. Dikirim supaya semuanya mengikuti. Nah, sudah terkirim. Ilmu agama Selasa malam. Nah, baik Bapak Ibu saudara sekalian, sudah lewat 32. Sekarang saya akan buka saja. Ini dia. Bismillahirrahmanirrahim. Connecting. Ya, sudah hadir Nuari Warubu, Oman Garkas, Julius Zidami, Laura Deborah.
Oh, bagus sekali. Ayo. Nah, semuanya sudah hadir ya? Oke. Irawan hadir Pak. Iya, iya. Semuanya, Pak. Wah, bagus. Pak, panggil aku Pak Dewi Mahalawa. Oh, Dewi ini nggak pernah absen ini, hadir terus. Oke. Pak, Dewi stop sini. Oh ya. Jeges. Nah, jeges. Semuanya, Pak Bos. Bagus. Nah, kita mulai aja ya. Kita mulai. Sudah pukul 8:34 menit. Oke. Sekarang mari kita berserah diri kepada Tuhan Yang Maha Esa, berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Nah, baik. Kita pertemuan yang keberapa pada malam hari ini? Pertemuan yang ke 15, Pak. Ke-15. Ya, yang ke-15 ya. Yang ke-15. Kok suara Bapak kecil kali ya? Kecil suara Bapak ya? Kecil. Ya. Besar Pak. Oh, besar. Oh iya. Dibuka volumenya supaya lebih besar. Nah, yang terakhir ini masih ada satu lagi ya kuliah kita ya, kita 16. Nah, ini judulnya larangan minuman keras dan narkoba menurut agama besar dunia ya. Larangan minum minuman keras dan narkoba menurut agama-agama besar di dunia. Di dunia ya. Jadi agama-agama besar dunia itu melarang. Nah, pertama kita lihat dulu dalam agama Yahudi ya. Agama Yahudi. Agama Yahudi ini itu 1500 tahun sebelum Masehi. Ya. 1500 tahun sebelum Masehi. Nah, agama Yahudi ini kitabnya namanya kitab Torah dan Zabur. Nah, termasuk kitab Amsal, kitabnya Salomo atau Nabi Sulaiman, melarang mabuk-mabukan. Nah, satu nama kitabnya adalah di dalam kitab Yesaya, ya. Kitab Yesaya punyanya orang Yahudi, Torah, kitab Torah. Yesaya pasal 5 ayat 22 mengatakan, celakalah si jago minum minuman keras. Nah, jadi orang dulu ada itu yang jagonya minum minuman keras ini, diperlombakan. Ya. Yesaya 5 ayat 22. Apa katanya? Celakalah bagi orang yang minum minuman keras, terutama si jago minuman keras. Jadi tidak boleh. Lah, lalu bagaimana tentang narkoba? Nah, narkoba ini tidak dikenal dahulunya di zaman nabi-nabi terdahulu, tidak dikenal. Zaman sekarang baru ada narkoba. Akan tetapi zat pemabuknya sudah ada. Narkoba itu kan diambil zatnya, terutama candu itu diambil dari daerah-daerah padang rumput yang tumbuh kebanyakan di Turki ya. Di daerah Turki sampai hari ini, Timur Tengah sampai hari ini, kemudian di India, di Cina, di Yunani, dan di banyak tempat sudah ada bahan-bahan narkoba itu. Candu, ganja sudah ada di zaman itu.
Cuma gunanya dahulu untuk obat-obatan kecilan. Jadi ganja itu dahulu untuk obat-obatan, sekarang juga untuk obat-obatan. Cuma banyak pula orang yang salah menggunakannya. Nah, jadi ada ganja, ada candu, dan banyak lagi. Nah, ini awalnya di Turki dahulu ada orang yang kelaparan di padang rumput. Di tengah padang itu perbekalannya tinggal, kemudian air minumnya juga habis, dia terjatuh dari kudanya. Ketika kepalanya pusing terjatuh dari kuda, dia ambillah buah rumput-rumputan sembarangan saja dekat tempat dia terjatuh itu. Rupanya buah rumput-rumputan itu yang dia ambil, dia makan, itu menyebabkan dia mengantuk, tertidur dan hilang rasa laparnya. Dan setelah dia bangun, sadar dari tidurnya, dia lihat apa tadi yang aku makan. Oh, ini dia, ternyata itu adalah bunga candu. Jadi bunga candu yang dia makan mempunyai efek mengantuk dan menghilangkan rasa lapar, menghilangkan capek-capek untuk sementara. Semenjak itulah dia ceritakan kepada kawan-kawannya, ada satu buah rumput-rumputan yang menyebabkan kita lupa kepada diri kita, termasuk juga lupa dengan lapar, dan menyebabkan dia mengantuk dan tertidur. Semenjak itu tersebarlah bahwa buah candu itu rupanya mampu membuat orang menjadi tidak sadar. Nah, menyebarlah ke seluruh dunia pada abad yang ke-6 ya. Abad yang ke-6 Masehi. Nah, semenjak itu orang mengambil rupanya candu itu getahnya itu. Getahnya sampai sekarang dikumpulkan orang untuk obat-obatan tertentu, tapi banyak orang yang salah menggunakan. Jadi salah menggunakan dosis obat itu menyebabkan dia mabuk seperti candu. Nah, jadi minuman keras dengan narkoba menjadi mempunyai daya efek kecanduan. Jadi suatu hal yang menyebabkan kecanduan itu dilarang oleh agama Yahudi dan agama-agama lainnya di dunia ya. Kecanduan rokok, kecanduan termasuk permainan sehari-hari kalau sampai mencandu menyebabkan kita lupa diri, itu dilarang oleh agama. Nah, itu dalam agama Yahudi ya, di dalam kitab Yesaya tadi pasal 5 ayat 22. Kemudian yang kedua di dalam kitab Amsal pasal 20 ayat 1. Apa katanya? Anggur adalah tidak bijak dan akan menyebabkan orang menjadi berkelahi, pencemooh, dan menyebabkan orang menjadi hedonisme. Jadi orang minum anggur itu katanya mengarah kepada hedonisme. Hedonisme itu hanya mencari kenikmatan dunia semata-mata dan melupakan kebaikan-kebaikan yang harus diperbuat. Dia hanya mencari kenikmatan pribadi. Itu menurut kitab orang Yahudi ya, kitab Amsal. Dan kemudian yang ketiga masih dalam kitab Amsal pasal 23 ayat 20 sampai 21. Katanya, janganlah engkau berada di antara orang yang meminum anggur. Anggur ini adalah anggur yang beragi. Beda dengan anggur merah yang diminum orang di gereja ya. Anggur tidak beragi, tidak memabukkan. Yang dilarang itu adalah anggur yang beragi, yang memabukkan. Beragi itu artinya sudah mengalami fermentasi sehingga dia beragi seperti tapai ya. Tapai itu kan fermentasi itu. Nah, maka air tapai pun kita tidak boleh banyak minumnya. Bisa mabuk bagi orang-orang tertentu ya. Minum air tapai bisa menyebabkan orang menjadi mabuk juga. Kenapa? Karena telah terjadi fermentasi. Nah, itu menurut agama Yahudi ya, dilarang mabuk-mabukan. Nah, sekarang menurut agama Kristen. Nah, Kristen ini
kitabnya kan itu ada 4 yang besar ya, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, termasuk juga kitab Efesus, kitab Roma, Korintus. Korintus itu maksudnya surat yang ditulis di penjara oleh Paulus kepada jemaatnya di Korintus. Kalau kitab Roma itu surat yang ditulis dari penjara oleh Paulus kepada jemaatnya di Roma. Baik, saudara sekalian, sekarang kita lihat larangan mabuk, larangan minuman beralkohol menurut ajaran Kristen. Satu, kita temukan di dalam kitab 1 Korintus pasal 8 ayat 10. Artinya, pencuri dan pemabuk tidak mendapat bagian di kerajaan surga. Nah, pencuri dan pemabuk tidak mendapat bagian di kerajaan surga, di kerajaan Allah, artinya surga. Jadi tidak boleh masuk surga orang yang pencuri dan pemabuk, kecuali dia betul-betul taubat ya. Sebelum dia mati, kalau dia betul-betul taubat, barulah dia boleh masuk surga, mendapatkan kerajaan surga. Nah, itu yang pertama ya. Bapak ulangi, dalam kitab 1 Korintus pasal 6 ayat 10, bahwa pencuri dan pemabuk tidak mendapatkan bagian dalam kerajaan surga. Nah, yang kedua, 1 Korintus berapa, Pak? 1 Korintus 6 ayat 10. Ya. Nah. Oke. Kemudian dalam kitab Efesus namanya. Efesus pasal 5 ayat 18a. Ya. Efesus 5 pasal 5 ayat 18a juga melarang minuman beralkohol, mabuk-mabukan. Oke, yang ketiga, di dalam kitab Roma namanya, kitab Roma, surat ya, surat Paulus kepada jemaatnya di Roma, namanya kitab Roma, pasal 13 ayat 13, yang menyatakan bahwa kemabukan itu haruslah dihindari. Jadi kemabukan apapun Anda harus hindari, termasuk mabuk asmara ya, mabuk cinta, itu hindari juga. Karena ada 3 macam manusia yang tidak mau mendengarkan nasihat. Ya, yang pertama orang mabuk kekuasaan, itu tidak mau mendengarkan nasihat. Yang kedua orang mabuk kekayaan, mabuk harta. Yang ketiga orang mabuk cinta. Ini orang kalau sudah mabuk cinta, tak peduli kadang-kadang ayah ibunya ditinggalkannya. Harus dia juga, papa, mama, tidak ada lain lagi di hatiku. Hanya dia, kalau papa, mama tidak setuju, aku akan berangkat dari rumah ini. Wah, itu dia sedang mabuk cinta, berbahaya. Kalau sudah jatuh cinta sampai mabuk, itu kalau cinta sudah melekat, tai kucing terasa coklat, kata orang dulu. Nah, oke ya. Kemudian di dalam agama Buddha, agama Buddha itu ada Pancasila Buddha, 5 juga ya. Pancasila Buddha melarang mencuri, melarang zina, dilarang durhaka kepada orang tua, dilarang dusta. Yang kelima dari Pancasila agama Buddha itu adalah dilarang mabuk-mabukan. Jangan minuman yang beralkohol, dilarang mabuk. Itu ajaran pokok dari agama Buddha, Pancasila namanya. Ya, yang kelimanya itu adalah dilarang mabuk-mabukan. Nah, sebentar ya, Bapak mau rekam kalian yang hadir ini. Bapak foto melalui WA.
Wah, coba lihatkan wajah kalian semua. Wah, yang mau dipoto. Iya, dipoto ya. Wah, nanti setelah mau habis, ini besar kali wajahnya siapa di tengah ini? Oh ya, satu, satu, dua, tiga. Ya, sekali lagi. Satu, dua, tiga. Oke, sudah masuk dalam WA Bapak ya. Lanjut. Nah, ini ada kisah ya. Ada kisah. Di zaman dahulu ada seorang guru yang alim, artinya yang disegani. Ya. Tiba-tiba guru ini, orang-orang alim ini digoda oleh seorang wanita cantik. Guru ini namanya Tuan Barsis ya. Barsis ada menyebutnya Tuan Barsisa. Tuan Guru Barsisa. Ada yang menyebutnya Tuan Guru Barsis. Nah ya. Tuan Guru Barsisa ini, Barsis ini dia digoda oleh seorang wanita cantik di tempat minum. Kalau sekarang mungkin kafe lah ya namanya. Kalau dulu itu hanya tempat minum saja disebut. Nah, tempat minum itu ada seorang pelayan cantik menggoda seorang alim ahli agama untuk meminum minuman keras. Nah, dia tidak mau. Lalu digoda untuk bergaul bebas dengan dia. Dia juga tidak mau karena namanya orang alim. Selalu ingat sama Tuhan terus. Ini Tuhan melihatku, dimanapun aku berada Tuhan lihat aku. Jadi dibawa bergaulan bebas, dia tidak mau. Dibawa minuman keras, dia tidak mau. Padahal di situ ada di kafe dulu itu, tapi namanya bukan kafe. Dan kemudian ada seorang anak kecil di tempat itu. Anak kecil itu adalah anak kecil hasil hubungan tidak baik dari temannya. Jadi katanya kalau dibunuh pun nggak apa-apa. Itu kalau dia besar nanti bikin ku jadi malu. Jadi oleh wanita ini digoda pula supaya dia menyembunyikan atau membunuhkan anak kecil itu karena tidak ada ayahnya. Buang saja anak itu atau kebunuh anak itu. Juga dia tidak mau. Jadi di antara bergaul bebas tidak mau, minuman keras tidak mau, membunuh anak kecil hasil hubungan gelap itu dia tidak mau. Nah, sekarang katanya kau pilihlah. Karena dia pintu dikunci. Kalau kau nanti melarikan diri, aku akan berteriak kepada masyarakat umum bahwa kau itu pencuri dan kau menggoda aku. Aku berteriak nanti kalau kau keluar dari sini. Nah, akhirnya dia tidak bisa keluar, takut dia. Nah, sekarang katanya kau pilih. Apakah mau bunuh anak yang tidak ada ayahnya itu, atau kau minum, atau kau bergaul bebas denganku? Pilih. Yang mana yang kau lakukan? Jadi akhirnya karena terpaksa dia pilihlah yang paling ringan menurut dia. Kalau nanti membunuh anak kecil ini sudahlah menzalimi, nanti bisa masuk penjara lagi. Kalau bergaul bebas ini sudah dapat dosa, malu lagi ke dunia karena dia sudah terkenal sebagai orang baik, tahu-tahu seperti itu. Nah, setelah itu pilih bergaul bebas. Tidak dipilih katanya yang paling ringan di antara empat itu adalah minuman keras. Dia coba minum sedikit saja. Diminum sedikit saja. Karena dia tidak biasa minum. Nah, walaupun dia minum sedikit, geger otaknya. Nah, setelah geger otaknya dan dia akhirnya mau digoda oleh wanita di kafe itu tadi. Setelah digoda itu, dia sudah minuman keras, dia mau pula digoda. Setelah itu disuruh dia
membuang anak yang hasil hubungan gelap itu. Dia buang pula ke sungai di belakang rumah. Nah, akhirnya semuanya itu dia lakukan setelah dia minum sedikit saja minuman keras itu tadi. Nah, sampai dikatakan bahwa minuman keras itu merupakan induknya dosa. Ketika dia sudah minum, otaknya tidak bekerja dengan baik. Ketika otaknya tidak bekerja dengan baik, dia mudah digoda, dia melakukan perbuatan dosa yang kedua. Nah, ketika dia telah bergaul bebas, dosa yang kedua, akhirnya dia yang ketiga disuruh dia membunuh, membuang bayi itu, dia buang pula. Nah, jadi akhirnya semua kejahatan-kejahatan lain dia lakukan. Kenapa? Karena seorang yang minuman keras itu hilang rasa malunya, hilang kontrol di otaknya, dan menyebabkan keinginan duniawinya jauh lebih besar daripada keinginan menahan dirinya untuk hal kebaikan. Jadi dia tak obahnya seperti binatang kalau dia telah merusak otaknya. Maka ada 5 dari salah satu tujuan hukum itu, namanya yang pertama memelihara akal. Dalam bahasa Arabnya disebut hifzul akli, memelihara akal. Kalau akal tidak terpelihara, perbuatan bebas akan dilakukan. Ketika perbuatan bebas dilakukan, dia tidak merasa berdosa membuang anak atau membunuh anak kecil, dan kemudian dia akan mencuri, dan akhirnya karena dia malu perbuatannya itu diketahui oleh orang, akhirnya dia membunuh orang pula, orang yang ada di dekat situ. Betapa banyaknya kejahatan rentetan-rentetan itu akibat dari minuman keras. Jadi untuk kalian ketahui, di zaman sekarang ini, ya, kita kini kan zaman modern, banyakkah terjadinya kejahatan oleh minuman keras? Banyak. Orang yang merampok di Amerika, perampok terbesar, dia itu karena minuman keras. Orang menabrak orang di jalan raya sambil menyupir, akibat goyang minuman keras, dia menabrak puluhan orang. Nah, banyak lagi kejahatan lainnya. Jadi janganlah coba-coba minuman keras. Jadi ada 5 agama besar dunia, kelima-limanya itu adalah melarang minuman beralkohol, minuman memabukkan, minuman keras. Bagaimana? Yunidar Waru, ada pertanyaan? Nah, mana suaramu? Suaranya tidak kedengaran, Pak. Oh, suara Bapak tidak kedengaran? Wah, padahal sudah Bapak kuatkan suara Bapak. Apa masalahnya? Kalau di sini suaranya jelas. Oh, jelas ya? Yang tidak jelas Jaringan di... Unidar. Oh iya, Unidar yang kurang jelas ya. Nanti tanya kepada kawan ya. Nah, terakhir nih. Tidak jelas. Jelas ya. Terakhir, larangan minuman keras dan narkoba menurut agama Islam. Agama yang lain-lain tadi sudah sepintas ya. Sekarang menurut agama Islam bagaimana dilarang? Nah, disebutkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 219. Ya. Surat Al-Baqarah 219. Apa katanya? Memang minuman keras itu ada manfaatnya bagimu, akan tetapi mudaratnya atau kerusakannya jauh lebih besar daripada manfaatnya. Tinggalkanlah segala sesuatu yang mudaratnya atau kejahatannya lebih besar dibandingkan kebaikannya. Surat Al-Baqarah ayat 219. Nah, itu ya, yang pertama ya. Kemudian surat yang kedua, surat Al-Maidah ayat 3. Yang bunyinya, diharamkan kepadamu minuman keras,
hurrimat alaikumul maitatu wadamu walahmul khinzir, dilarang kepadamu itu minum minuman keras, menyembah berhala, dilarang bagimu memakan binatang-binatang yang terlarang. Nah, binatang yang bertaring ya, nah, itu terlarang, nah, itu diharamkan kepadamu. Nah, kemudian disebutkan lagi di dalam surat Al-Maidah ya. Surat Al-Maidah ayat 60 sampai ayat 70. Nah, itu dikatakan innamal khamru wal maisir wal azlamu rijsum min amali syaitan. Sesungguhnya minuman-minuman keras, berjudi itu adalah merupakan perbuatan najis. Ya, uang hasil judi adalah uang najis, uang menjual minuman keras juga uang najis. Karena itu rijsum min amali syaitan. Minuman keras dan berjudi itu adalah perbuatan yang disenangi oleh syaitan, oleh setan ya. Jauhilah minuman keras, jauhilah berjudi. Innamal khamru, sesungguhnya minuman keras, wal maisir, dan judi, dan bertenung. Bertenung ini maksudnya bertanya ramalan nasib kepada dukun. Itu juga tidak boleh. Itu juga dimasuki oleh setan. Nah, karena itu janganlah narkoba, jangan minuman keras, termasuk narkoba itu rokok ya. Rokok itu termasuk narkoba. Hindari rokok ya. Kalau ada anak-anak bapak, mahasiswa bapak yang merokok, diberhentikan mulai dari sekarang. Sebentar ya, bapak ini ada mengambil sesuatu. Sebentar, 1, 2, 3 ya.